Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Kami pun mulai masuk ke dalam hutan bersama Eyang Seto, Mbak Putri, dan Mbah Kung. Saat melintasi pinggiran hutan, beberapa sosok terlihat mengawasi kami, walau jaraknya cukup jauh. "P, banyak yang ngawasin, P," kata Well. "Ya udah, biarin aja, kita fokus cari Itok," jawabku pada Well. Sampai agak jauh ke tengah hutan, kami dihadang oleh sosok pria setengah ular dengan membawa pedang. "Kalian yang melukai putri kami, kalian akan menjadi budak di sini," kata sosok itu. "Kami hanya ingin mencari teman kami yang dibawa bangsa kalian," jawabku pada sosok itu. "Tidak bisa. Dia telah mencoba merusak rumah kami. Dia sekarang jadi tawanan dan akan menjadi budak ratu kami," kata sosok itu. "Dan anak itu yang melukai putri kami akan turut kami bawa menjadi budak," tambah sosok itu sambil menunjuk Apeng. Entah apa yang dipikirkan Apeng. Dia hanya menunduk ketakutan dan berpindah posisi ke belakangku. "Maaf, saya tahu ini wilayah kalian. Tapi kami tidak bermaksud tidak sopan. Temanku hanya tidak tahu apa yang mereka hadapi," kataku membela temanku. Sosok itu tidak menjawab, dan banyak sosok yang sedari tadi mengawasi kami mendekat dan mulai menyerang kami. Tentunya aku, Eyang Seto, Mbak Putri, dan Mbah Kung langsung mencegah mereka menyakiti teman-temanku. Kami pun bertarung dengan banyak sekali sosok yang terus berdatangan tanpa henti. Namun saat aku masih terus bertarung, tiba-tiba saja Apeng berteriak dengan sangat kencang. "Tolong, tolong!" Aku pun melihat ke arahnya. Ternyata dia sedang dicekik oleh sosok warok dengan kukunya yang panjang dan tajam menempel pada leher Apeng. Sosok itu memiliki wajah seperti harimau dengan taring atas dan bawah yang menyembul keluar dari bibirnya. Dan rambutnya layaknya singa di pinggiran wajahnya. Bertubuh selayaknya manusia, tapi dengan kuku yang sangat panjang. Aku pun langsung menuju arah warok itu mencoba untuk menolong Apeng. Tapi sosok itu terus menempelkan kukunya pada leher Apeng. Membuatku tidak bisa berbuat banyak. Karena jika salah langkah, kuku dari sosok itu bisa saja dengan mudah memenggal kepala Apeng. Sosok itu terus mundur dengan menyandera Apeng dan mengeram kepadaku. Kemudian masuk ke dalam hutan dan lenyap begitu saja. "Sudah, kita sudah dapat orang yang melukai putri. Kita bawa dia kepada sang ratu," kata sosok siluman ular itu. Kemudian seketika saja semua sosok yang menyerang kami lenyap, hanya asap yang menyatu dengan kabut yang tersisa. "Ah, sial, gagal lagi aku menjaga temanku." Teriakku kesal dan frustasi membuat para temanku yang lain langsung menghampiriku. "Udah P, tenang dulu. Sebaiknya kita kembali ke dalam mobil dan beristirahat sejenak dan memikirkan cara mencari mereka lagi saat pikiran kita sudah tenang," nasihat Teddy kepadaku. "Udah Leh, istirahat. Besok kita meminta bantuan ke Nyai Dauh. Mungkin mereka bisa membantu," tutur Eyang Seto. Aku hanya menunduk sedih, marah, kesal,
jengkel, semua menjadi satu di kepalaku. Akhirnya aku menurut pada Eyang dan kembali ke dalam mobil. Aku juga khawatir dengan para gadis yang sedang menjaga ragaku. Namun saat berada di pinggir hutan, aku melihat semua penjagaku sedang bertarung dengan beberapa sosok demit seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, dan masih banyak lagi. Kami pun bergegas ingin membantu mereka. Namun saat kami datang, para sosok itu mundur dan menghilang. "Pe, tolong sini Pe," teriak Well dari dekat mobil. "Ada apa Well?" tanyaku dengan cemas. "Udah cepetan kembali ke tubuhmu," katanya dengan panik. Aku pun bergegas masuk ke dalam tubuhku. Dan saat aku membuka mata, aku melihat pacar Sinyo dan Teddy sedang menangis sesanggukan di pelukan para sahabatku. "Ada apa ini?" tanyaku. "Mas, tadi Fitri sama Winda kesurupan, terus ngamuk dan lagi-lagi mereka lari masuk ke dalam hutan," kata pacar Teddy. Rasanya jantungku sakit dan sesak melihat keadaan semakin memburuk. Kini 4 orang sudah hilang masuk ke dalam hutan. Aku hanya tertunduk lesu mendengar semua itu. "Besok kita pergi ke hutan tempat mobil Apeng mogok dan mendengar suara gamelan. Sudah, tenangkan diri kalian," kataku pada teman-temanku. Padahal aku sendiri dalam keadaan yang tidak tenang. Besok pagi aku harus meminta bantuan kepada Nyai Dauh, batinku saat itu. Singkat cerita, pagi pun datang. Mentari mulai menampakkan dirinya yang indah. Udara dingin bercampur kabut tebal membangunkanku. "Nyo, Ted, ayo bangun. Woi, bangun," kataku. Mereka pun kaget karena aku bangunkan. "Ada apa, Pe?" kata Teddy. "Gak ada apa-apa, udah pagi. Sekarang ayo kita berangkat menuju hutan tempat kita mendengar suara gamelan. Cuci muka dulu Gih sana," kataku sambil memberi air minum dalam botol. Teddy pun membuka kaca mobil lalu mencuci mukanya. "Mobilku gimana Pe? Masa ditinggal?" tanya Teddy. "Udah gak apa-apa, kunci aja semuanya," kataku. "Udah kok, ya udah, ayo kita berangkat," balas Teddy. Kami pun berangkat menuju sisi hutan yang lain. Sepanjang perjalanan, Teddy terus saja merasa ketakutan karena banyak sosok-sosok yang terus mengawasi kami. "Pe, mereka kembali mengawasi kita," kata Teddy. "Gak usah dihiraukan Ted, jangan digubris," kataku. Setelah hampir 1 jam, akhirnya kami sampai di wilayah Nyai Dauh. Kami pun turun dan membangunkan yang lain. Mereka masih tertidur pulas. Mungkin karena kelelahan dengan banyak hal yang tidak terduga ini. Ayo bangun, kita udah sampai," kataku. Mereka menggeliat seakan tidak ingin pergi dari alam mimpi yang tenang. "Pe, itu apa? Istana kerajaan. Tapi di sini juga banyak yang mengawasi kita, Pe," kata Teddy saat aku membangunkan yang lain. "Iya, inilah wilayah kerajaan orang yang akan aku mintai tolong. Aku harapkan kalian berlaku sopan," kataku. Sinyo dan Well juga terlihat terkejut saat bangun karena melihat kami berada di tempat yang berbeda, sedangkan para gadis sedang duduk mengumpulkan kesadaran mereka. "Gimana? Udah sadar semua?" tanyaku pada yang lain. "Sudah Mas," jawab para gadis. "Udah Pe," jawab Sinyo dan Well. "Oke, seperti kemarin, para gadis tetap di mobil dan menjaga tubuhku ditemani Well, sedangkan Teddy dan Sinyo ikut aku," kataku pada teman-temanku. "Ih, Mas, aku takut nanti kejadiannya kayak kemarin,"
kata pacar Teddy yang dibalas anggukan pacar Sinyo. Tenang, kita ini di wilayah yang berbeda dari kemarin. Tidak akan ada yang mengganggu kalian di sini selama kalian gak aneh-aneh. Ngerti? Kataku. Iya mas, ngerti, jawab mereka. Aku akan tetap meninggalkan penjagaku untuk menjaga kalian dan juga akan menutup mata batin Well agar kalian tidak takut. Kataku pada yang lain. Sini Well, tambahku. Well pun mendekatkan wajahnya kepadaku. Kembali aku menekan titik di antara kedua mata Well dan menutup mata batinnya. Oke ya, sekarang kalian tetap di sini. Nyo, Ted, kalian keluar duluan, kataku. Mereka pun mengangguk dan keluar dari mobil, sedangkan aku kembali duduk di atas kain mori dan mulai merapalkan mantra. Aku pun kembali keluar mobil dalam wujud spiritualku dengan ditemani Eyang Seto, Mbak Putri, dan Mbah Kung. Mereka pun menunduk, memberikan salam pada sosok para penjagaku itu. Ayo Ted, Nyo, ikut aku, kataku pada mereka berdua. Mereka pun mengikuti kami dengan berjalan di tengah-tengah. Aku dan Eyang Seto di depan, Mbak Putri dan Mbah Kung berjalan di belakang. Saat hampir sampai di istana Nyai Dauh, kembali kami disambut musik gamelan Jawa dengan penarinya yang anggun. Sinyo dan Teddy sampai tertegun melihat sambutan para penjaga itu. Penjaga pintu pun membungkuk memberi salam pada kami, seakan tahu bahwa kami akan datang. Rahayu, kataku. Silakan masuk, Ratu sudah menunggu di dalam, kata para penjaga itu. Akhirnya kami pun masuk ke dalam. Dan benar saja, Nyai Dauh sudah menunggu kami. Tapi kali ini wujud beliau berbeda. Wujudnya benar-benar seperti manusia yang teramat sangat cantik, tidak lagi setengah kadal. Rahayu Nyai, kataku sambil membungkuk. Rahayu Leh, ada apa kalian kemari? Kata beliau. Kami kesini ingin meminta tolong kepada Nyai Dauh, kata Eyang Seto. Apa yang terjadi Seto? Kata Nyai Dauh. Teman-teman keturunanku ini diculik oleh penguasa sisi lain hutan ini, kata Eyang Seto. Orang sekuat dirimu bisa dikalahkan oleh Ronggosari, ejek Nyai Dauh. Kini aku tahu bahwa penguasa sisi lain hutan itu bernama Nyai Ronggosari. Bukannya aku kalah Dauh, panjang ceritanya. Sebenarnya itu juga bukan urusanku, karena merekalah yang memulai. Tapi keturunanku ini ingin menolong mereka, jelas Eyang Seto. Jadi bagaimana? Apa kamu bersedia membantu kami? Tanya Eyang kembali. Baik Seto, karena kamu sudah aku anggap teman, aku akan membantumu berdiskusi dengan Ronggosari. Tapi ingat, jika terjadi pertarungan, aku tidak akan membantumu bertarung, karena penghuni kerajaanku bisa terkena imbasnya, kata Nyai Dauh. Terima kasih banyak Dauh, ucap Eyang Seto. Aku dan yang lainnya hanya menunduk mendengarkan perbincangan mereka. Tak satu pun dari kami yang berani ikut berbicara. Baiklah, kita berangkat sekarang. Kalian pergilah duluan, aku akan menyusul, ucap Nyai Dauh. Setelah banyak berterima kasih dan memberikan salam, kami pun kembali menuju mobil. Aku langsung kembali masuk ke dalam ragaku dan mulai membuka mata. Gimana, Pe? Tanya Well kepadaku. Iya mas, gimana? Tanya para gadis. Kita dapat bantuan. Semoga saja kita bisa menolong mereka, kataku pada teman-temanku. Terlihat secercah harapan dari wajah mereka. Teddy dan Sinyo yang berjalan di belakangku pun sampai dan langsung masuk ke dalam mobil.
Jadi gimana sekarang, Pe? Tanya Teddy. Kita kembali ke hutan tempat Apeng dan yang lainnya diculik, kataku. Tanpa bak bibu lagi, Teddy langsung memutar mobil dan kami kembali menuju sisi lain hutan ini. Sesampainya di sana, aku berpesan kepada mereka semua untuk tetap berada di dalam mobil. Kalian semua tetap di dalam mobil. Aku akan menyuruh mereka menjaga kalian, termasuk Mbah Kung dan Mbak Putri, kataku pada mereka. Sinyo dan Teddy yang mata batinnya masih terbuka mengangguk tanda mengerti. Aku cukup takjub melihat mereka sangat tegar dengan hal-hal menyeramkan dan sosok-sosok ini, terutama pada Sinyo yang semasa kecilnya sangat penakut. Oke, Pe, terus kamu ke dalam hutan dengan siapa? Tanya Teddy. Aku berdua saja sama Eyang Seto, nanti juga disusul sama Nyai Dauh. Aku gak mau kalian kenapa-napa. Sebelum itu, aku akan menutup mata batin kalian, kataku pada mereka berdua. Iya, Pe, kata mereka serempak sambil mendekatkan wajah. Aku pun langsung menutup mata batin mereka. Setelah selesai, aku langsung kembali duduk bersila. Kali ini dengan 3 keris yang aku letakkan di pangkuanku. Aku kembali melepaskan wujud spiritualku dari ragaku, dengan tambahan ketiga keris yang aku bawa. Aku keluar mobil di mana Eyang Seto sudah menungguku. Kami berdua pun melesat masuk ke dalam hutan dengan cepat karena tidak harus membawa para sahabatku untuk ikut. Di sepanjang perjalanan kembali kami diawasi beberapa penghuni hutan ini. Hingga akhirnya sosok lelaki setengah ular yang menghadang kami tempo hari tiba-tiba saja berdiri di depan kami. Dia kali ini tidak sendiri. Banyak lagi sosok yang sama sepertinya dan juga sosok menyeramkan lainnya. Di belakang sosok itu terdapat sebuah istana besar di mana aku melihat Apeng dan yang lainnya diikat dengan sebuah rantai. Persis seperti di mimpi, batinku saat itu. Ada apa kalian kemari? Pergilah dari sini, kata lelaki setengah ular itu. Aku hanya ingin temanku kembali, jawabku. Sebaiknya kalian tidak usah ikut campur. Mereka akan menjadi budak sang ratu, kata sosok itu. Aku tidak ingin mencari masalah, tapi kalau terpaksa, aku akan melawan semampuku demi teman-temanku, kataku pada sosok itu. Sosok itu hanya tersenyum tipis, lalu mengambil ancang-ancang untuk menyerangku. Tiba-tiba saja petir menyambar di dekatku, dan secara tiba-tiba mendung datang membawa rintik hujan. Terasa aura yang sangat kuat sampai membuat para sosok di depanku kaget merasakan aura kekuatan yang sangat aku kenali itu. Aku melihat Eyang Seto sudah mencabut keris raksasa miliknya, dan tiba-tiba saja beliau berdiri di depanku. Aku tidak takut dengan kalian. Aku sudah menahan diri dari awal karena menghormati kalian. Tapi jika kalian berani menyakiti keturunanku, aku akan melawan kalian semua, kata Eyang Seto sambil mengancungkan kerisnya. Aku pun langsung merapalkan mantra. Lalu tiba-tiba keluarlah keris dengan aura merah menyala di depan mataku sambil melayang-layang. Aku menangkap keris yang aku panggil itu, lalu menggenggamnya dan bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba terdengar suara lonceng dan langkah kaki kuda. Spontan kami melihat ke asal suara itu. Dan terlihatlah Nyai Dauh yang datang menggunakan kereta kencana, dan di belakangnya terdapat pasukan dengan berbagai jenis makhluk astral dengan jumlah yang tidak main-main. Kereta kencana Nyai Dauh berhenti tepat di hadapanku, dan beliau kemudian turun dengan anggunnya. Kereta kencana Nyai Dauh langsung pergi menuju pasukannya setelah menurunkan Nyai Dauh di depanku. Para sosok yang menghadang kami seketika itu juga langsung bersujud di hadapan Nyai Dauh. Ada apa Ratu Dauh datang ke sini dengan pasukan sebanyak itu? Kata sosok lelaki setengah ular itu terbata-bata karena takut. Panggilkan Ronggosari, bilang aku datang ingin bicara, kata Nyai Dauh. Baik Ratu Dauh, jawab pria ular itu,
lalu pergi memasuki istana. Sudah, Le, tenang saja. Biar aku yang bicara dengannya. Kamu tetap tunggu di sini, kata Nyai Dauh. Iya, Nyai, jawabku dengan singkat sambil menunduk. Seto, akhirnya kamu serius juga. Dari jauh aku merasakan aura kekuatanmu, makanya aku bergegas kemari, kata Nyai Dauh pada Yang Seto. Kalau untuk keturunanku ini, aku tidak akan setengah-setengah, Dauh, ucap Yang Seto. Ya, anak ini memang berbeda, kata Nyai Dauh sambil mengelus kepalaku. Pertama Yang Seto, sekarang Nyai Dauh. Kenapa mereka suka sekali mengelus kepalaku? Batinku saat itu. Kenapa, Le? Tidak suka aku elus kepalamu? Kata Nyai Dauh tiba-tiba mengagetkanku. Nggak apa-apa, Nyai, kataku sambil tersenyum. Saat kami bercengkrama, tiba-tiba pintu istana terbuka. Keluarlah dua sosok wanita cantik dari dalam istana. Satu memakai mahkota besar dan satu lagi yang lebih muda dengan mahkota lebih kecil. Nyai Dauh, ada apa sampai repot-repot datang kemari? Kata sosok wanita yang memakai mahkota besar. Ronggosari, aku datang untuk bicara tentang teman-teman mereka, kata Nyai Dauh sambil menunjuk kami. Teman-teman mereka yang membuat semua ini terjadi. Bahkan anakku, putri dari daerah kekuasaanku sampai terluka karena ulah salah satu dari mereka. Mana mungkin aku melepaskan orang-orang yang tidak mempunyai sopan santun ini, kata Nyai Ronggosari dengan nada kesal. Sudahlah, ayo kita bicara di dalam. Ceritakan awal permasalahan kepadaku, jawab Nyai Dauh sambil tertawa. Baik, masuklah. Tapi hanya kamu saja. Biarkan mereka menunggu di luar. Aku tidak sudi ada orang asing masuk ke istanaku, kata Nyai Ronggosari sambil menatap ke arahku. Kamu terlalu meremehkan mereka, Ronggosari, ucap Nyai Dauh. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam, sementara aku dan Eyang Seto menunggu di luar. Namun saat berjalan membelakangiku, aku melihat bekas luka di punggung sang putri. Hal itu mengingatkan aku pada sosok ular yang ditusuk Apeng pada punggungnya. Apakah ular waktu itu jelmaan sang putri? Masalah akan sangat rumit jika benar itu yang terjadi, batinku saat itu. Cukup lama aku menunggu mereka. Entah apa saja yang mereka bicarakan. Sesekali aku melihat ke arah teman-temanku yang ditawan di sebelah kanan istana. Sepertinya mereka belum diapa-apakan. Terlihat tubuh mereka masih terlihat baik-baik saja, walau wajah mereka memancarkan ketakutan yang amat mendalam. Mungkin ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi mereka. Sedangkan masih banyak tahanan lain, pria atau wanita di sana. Yang pria penuh dengan luka cambuk dan bekas disiksa, sedangkan yang perempuan menjadi budak pemuas nafsu bangsa mereka. Saat sedang mengamati para budak, tiba-tiba pintu istana pun terbuka. Nyai Dauh, Nyai Ronggosari, dan sang putri keluar dari istana. Kemari, Le, ucap Nyai Dauh kepadaku. Aku pun tanpa menjawab langsung menghampiri beliau. Ini semua kesalahan temanmu sendiri. Aku sudah berunding dengan Nyai Ronggosari, tapi aku tidak bisa membantu banyak. Ikutlah dengan kami, kata Nyai Dauh. Aku diantar menuju tempat para budak di samping istana. Lihatlah mereka ini. Mereka adalah manusia-manusia tamak yang hanya menuruti nafsu duniawi dengan segala cara. Ada yang mencari kekayaan dengan pesugihan. Ada yang ingin terlihat cantik dengan orang yang dicintainya. Ada yang melakukan hal tidak senonoh di hutan ini. Dan ada banyak lagi yang lainnya. Pergi dan lepaskan temanmu lalu pergi dari tempat ini, kata Nyai Ronggosari. Terima kasih, Ratu, ucapku. Tidak perlu berterima kasih. Kalau bukan karena Nyai Dauh yang meminta, aku tidak akan melepaskan mereka, jawab Nyai Ronggosari dengan ketus.
Aku pun bergegas pergi ke tempat teman-temanku. Mereka menatapku dengan nanar. Terlihat air mata mereka menggenangi mata, tanpa bisa berbicara. Aku pun menghancurkan rantai di tangan dan kaki mereka satu persatu menggunakan keris pusakaku. Winda, Fitri, Itok semuanya sudah terlepas. Anehnya setelah rantai itu terlepas, mereka kembali bisa berbicara seperti semula. "Terima kasih ya mas," kata mereka kepadaku. Aku hanya diam tidak menjawab. Namun saat aku melepaskan rantai milik Apeng, Nyai Ronggosari menahanku. "Tunggu, anak itu yang telah menghina bangsa kami dan melukai putriku. Dia harus tetap membayar semua yang dia lakukan. Dia akan tetap di sini dan menjadi budakku," kata Nyai Ronggosari. Aku menatap Nyai Dawuh, tapi dia hanya menggelengkan tanda tidak bisa membantu. Aku melihat Apeng dengan sedih. Hanya suara raman yang keluar dari mulut Apeng. Apeng mulai meneteskan air mata. Aku tahu ia menyesal karena keangkuhannya, tapi semua sudah terlambat untuk disesali. "Bawalah raga anak itu, tapi sukmanya akan tetap di sini untuk membayar semua tingkah lakunya," kata Nyai Ronggosari. Aku hanya menatap Apeng. "Maaf, aku tidak bisa membantu. Ini sudah di luar kapasitasku," kataku pada Apeng. Dengan penuh rasa sesal dan sesak di dada, aku mundur dan membalik badan menjauhinya. Aku menghampiri Nyai Dawuh, Nyai Ronggosari, dan sang putri lalu sungkem dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. "Terima kasih Nyai Dawuh. Terima kasih banyak karena sudah melepaskan temanku Nyai Ronggosari. Dan maafkan semua kesalahan temanku putri," kataku pada mereka. "Iya Le, kamu anak baik. Semoga selalu dilindungi," kata Nyai Dawuh. "Segeralah pergi dari sini dan bawa teman-temanmu," kata Nyai Ronggosari. Sementara sang putri hanya tersenyum melihatku. Akhirnya aku menyuruh Itok membawa raga kosong tanpa sukma milik Apeng dan mengajak temanku yang selamat untuk pergi dari sini. Saat aku mulai berjalan menjauhi istana, terlihat Apeng diseret oleh para penjaga dan mulai dicambuk di sana. Aku sungguh tidak tega melihatnya, namun tidak ada yang bisa aku perbuat. Bisa menolong 3 orang saja dengan selamat, aku sangat bersyukur. Walau tubuh mereka masih terlihat terguncang. "Pergilah lewat sini," kata Nyai Ronggosari. Di depan kami kini ada sebuah lorong yang tak terlihat ujungnya. Aku pun kembali berterima kasih dan memberi salam. Lalu kami semua mulai memasuki lorong itu. Di dalam lorong yang sangat gelap, kami hanya berjalan lurus. Lalu tiba-tiba kami keluar dari balik sebuah pohon yang sangat besar. Saat keluar tangis mereka pecah. Mereka terus berterima kasih kepadaku. Namun yang menjadi pikiranku sekarang adalah raga Apeng dengan mata melotot dan mulut yang menganga. Apa yang harus aku katakan pada orang tuanya nanti? Tapi, sudahlah, aku akan berkata sejujurnya. Batinku saat itu. Kami pun berjalan menuju ke tempat Teddy, dan yang lainnya sudah menunggu. Saat di pinggir hutan, Teddy dan yang lainnya menyambut kami dengan bahagia dan haru. Mereka semua berpelukan dan aku langsung masuk kembali ke dalam ragaku, lalu kemudian keluar dari mobil. Winda, Fitri, dan Ito langsung memelukku dan kembali mengucapkan terima kasih. "Terima kasih mas, kami gak tahu lagi harus mengucapkan apa," kata Ito mewakili mereka. "Sudahlah, lain kali jangan melakukan hal seperti ini lagi. Sekarang kita fokus pada tubuh Apeng," kataku sambil melepaskan pelukan mereka. Aku menghampiri Teddy, Sinyo, dan pacar mereka yang sedari tadi mengawasi tubuh Apeng. "Peng, Apeng," ucap Teddy dengan panik. "Iya Ted, dia tidak bisa aku tolong. Terlalu fatal kesalahan yang dia perbuat," kataku sambil melihat tubuh tak bernyawa milik Apeng.
Terus sekarang gimana, Pe? Potong Sinyo kepada kami. Sementara kita tutupi saja menggunakan mantel atau apa saja yang ada. Kita harus segera pergi dari sini, kataku. Kami pun mengangkat tubuh Apeng dan menaruhnya di belakang dan menutupinya dengan jas hujan. Akhirnya dengan suasana haru kami pergi dari hutan itu menuju rumah sakit terdekat untuk merawat jasad Apeng. Tak lupa aku menyuruh Itok mengabari keluarganya. Itok pun langsung menelpon keluarga almarhum Apeng. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku hanya melihat wajah Itok ketakutan setelah menelpon keluarga Apeng. Akhirnya kami semua pulang bersama ambulan yang membawa jasad Apeng. Sesampainya di rumah Apeng, keluarga almarhum tidak merelakan kepergiannya. Namun setelah kami yang dibantu beberapa warga termasuk Pak RT dan teman-teman yang lainnya menjelaskan pada keluarganya, akhirnya bisa membuat ayahnya mengerti dan mengikhlaskan kepergian Apeng. Tapi sepertinya ibu Apeng belum ikhlas dan kemudian mengusir kami. Winda dan keluarganya pergi ke Kalimantan untuk mengobati traumanya. Fitri dipondokkan oleh keluarganya entah di mana. Itok pergi ke Bali untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Sedangkan aku masih menyesali kepergian Apeng saat itu. Walau hanya kenal sesaat dan tingkahnya buruk, tapi tetap saja aku sudah menganggapnya seperti teman sendiri. Semoga saja tidak ada lagi orang-orang yang mengalami hal seperti Apeng lagi. Selamat jalan, Apeng. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah jangan menjadi manusia bodoh yang hanya mementingkan duniawi dengan segala cara. Syukuri apa yang kalian punya saat ini, karena sesungguhnya rezeki sudah diatur oleh Sang Gusti. Jagalah sopan santun dimanapun kalian berada. Hilangkan rasa sombong dan angkuh pada diri kalian, karena sejujurnya alam kita memang berdampingan dengan alam mereka. Kendalikan emosi, karena emosi yang tidak terkendali akan membuat keadaan semakin buruk. Jadilah manusia yang beradab, dan saling menghormati sesama dan menjaga makhluk hidup, tanaman dan segala alam. Salam Rahayu. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari banyaknya pesan positif pada cerita ini dapat kita ambil sisi positifnya dan dapat kita amalkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Mas Hupe yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya pada channel ini. Dan tak lupa terima kasih untuk teman-teman setia Mereka Ada yang selalu menyimak cerita pada tiap episodenya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update cerita terbaru pada channel ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.